Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, amarah selalu datang dari harapan yang gagal. Kemarahan merupakan perasaan gila, bingung, dan kacau di dalam menanggapi rasa frustasi, rasa luka, atau kerugian. Kemarahan merupakan suatu respon yang bersifat sementara. Sifat alami dari kemarahan, amarah merupakan suatu keadaan emosi yang bervariasi dalam intensitasnya. Dari kejengkelan biasa sampai bentuk intensitas kegeraman dan amukan amarah. Ketika Anda marah, denyut nadi bertambah cepat, tekanan darah naik. Secara naluri, cara alami untuk menyatakan kemarahan adalah merespon dengan agresif. Marah itu alami yang merupakan respon adaptif dari adanya ancaman. Ada beberapa tanda-tanda kemarahan yang tidak langsung. Yang pertama, menarik diri, mengasingkan diri, berdiam diri, sedikit bicara terutama tentang perasaan. Yang kedua, gangguan psikosomatik. Kadang kita merasa lelah, cemas, tekanan darah tinggi, atau bahkan bisa terkena penyakit jantung. Yang ketiga, depresi dan rasa bersalah. Yang keempat, penyakit mental yang serius. Kemudian merasa tidak atau kurang beruntung, atau mudah menyerah kalah dan berperilaku kecanduan. Mungkin juga Anda merasa semangat yang berlebihan, melakukan aktivitas yang seperti orang kebingungan. Bisa jadi Anda terlalu bersikap tunduk atau menunda perilaku. Dan yang terakhir biasa sering Anda lakukan adalah menangis. Ada beberapa tanda-tanda verbal tidak langsung. Misalkan, saya hanya tidak ingin bicara. Saya kecewa atas hubungan kita. Saya merasa tidak enak pada setiap kesempatan. Atau, mengapa hal ini selalu terjadi padaku? Kebanyakan orang menggunakan suatu variasi proses kesadaran dan ketidaksadaran untuk menghubungkan perasaan-perasaan marah mereka. Ada beberapa pendekatan utama. Satu, ekspresikan rasa marah dalam bentuk ketegasan, bukan penyerangan. Beda ya. Tegas dan menyerang, beda. Kemudian kemarahan dapat ditekan dan dapat dibelokkan. Dan yang ketiga adalah menenangkan diri. Bagaimana strategi menjaga kemarahan agar tidak keluar dari sifat alamiahnya? Anda pasti semua tahu sifat alamiah apa dari sebuah kemarahan. Kita bayangkan gini aja. Ketika Anda marah terhadap seseorang, kira-kira apa yang ingin Anda lakukan terhadap orang tersebut? Memukul? Mencakar? Menampar? Menendang? Tapi yang pasti, yang Anda inginkan pastinya Anda ingin segera secepat mungkin menghilangkan dia dari pandangan Anda. Oke, ini ada beberapa bagaimana strategi menjaga kemarahan agar tidak keluar dari sifat alamiahnya. Yang pertama, lakukan relaksasi. Tenangkan diri Anda. Ucapkan kata-kata yang bisa membuat tenang. Misal, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, itu adalah beberapa kata yang biasa saya ucapkan ketika saya marah. Itu adalah media relaksasi saya. Kemudian ubahlah cara berpikir Anda. Ingat bahwa setiap manusia itu sangat mungkin melakukan kesalahan. Demikian juga Anda. Ya. Pelajari kiat-kiat memecahkan masalah. Silakan Anda mau baca buku-buku karya dari Mario Teguh, Anda baca dari buku karangan siapapun tentang kiat-kiat bagaimana akan memecahkan suatu masalah. Cobalah berkomunikasi lebih baik, gunakan humor dalam situasi yang tepat,
Ingat, dalam situasi yang tepat. Kadang-kadang kita mengeluarkan humor justru momennya tidak tepat, dan itu bisa menjadi pemicu kemarahan seseorang. Dan ubahlah lingkungan Anda. Anda marah di mana? Di kelas. Oke, keluar dari kelas itu. Jalan menuju taman, ya, kantin dan sebagainya. Ya, ubahlah lingkungan Anda. Kiat melepaskan diri Anda dari kemarahan yang disebabkan situasi. Lakukan pemilihan waktu. Ya, setiap orang ini mempunyai yang namanya body clock atau jam tubuh. Ya, ada momen di mana Anda akan merasa mood Anda sedang tidak bagus. Ya, di jam-jam tertentu. Maka lakukan pemilihan waktu. Anda jangan memaksakan diri untuk melakukan sesuatu pada saat mood Anda tidak bagus. Kemudian yang kedua, penghindaran. Kita mungkin menemukan ada satu objek atau manusia itu sebagai sumber dari kemarahan kita. Misalkan gini, kenapa ya saya setiap ngelihat orang ini bawaannya pengen marah terus? Oke, kalau memang Anda sudah menemukan pemicunya, hindari itu. Dan yang ketiga, temukan alternatif. Bagaimana kita akan mengatasi amarah? Yang pertama, ambil napas dalam-dalam, bicaralah sendiri yang positif. Letakkan diri Anda dalam posisi orang lain. Jagalah pikiran Anda, maklumi jika setiap manusia dapat melakukan kesalahan. Pelajari bagaimana mentertawai diri sendiri dan menemukan humor dalam berbagai situasi. Pelajari juga bagaimana cara menjadi rileks atau santai. Percaya pada orang lain, kemudian keterampilan mendengarkan dengan baik. Pelajari bagaimana Anda menegaskan diri Anda sendiri. Ketika Anda marah pada seorang, jelaskanlah tentang perilaku mereka yang membuat Anda marah. Dan yang terakhir adalah permintaan maaf. Prasangka buruk merupakan keputusan atau pandangan prematur, sikap yang ditujukan kepada seorang atau kelompok orang yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yang objektif. Ketika kita berprasangka, kita melanggar 3 norma: akal, keadilan, dan toleransi. Teman-temanku, kemarahan hanya efektif dalam kondisi apabila ditujukan pada orang yang melakukan kesalahan, mempengaruhi situasi atau meluruskan atau mengkritik suatu ketidakadilan, dan mengubah perilaku orang lain. Jadi kalau kemarahan Anda tidak punya efek apapun kepada orang lain, berarti kemarahan Anda sia-sia. Banyak dari energi Anda yang terbuang. Yang perlu Anda ketahui dari kemarahan Anda adalah yang pertama, perilaku Anda di masa lalu. Bagaimana reaksi-reaksi kemarahan Anda? Artinya, Anda harus selalu belajar dari pengalaman. Ingat waktu kecil, apa yang Anda lakukan ketika Anda marah? Ya, totojer gitu ya, sambil nangis sekeras-kerasnya. Apakah hal itu tetap Anda lakukan sampai sekarang? Tentunya tidak kan? Nah, tapi nggak tahu lagi, siapa tahu ada yang masih melakukan hal yang seperti itu. Kemudian pelajari juga situasi-situasi yang dapat memicu kemarahan Anda. Kemudian pelajari juga kemarahan Anda yang alami dan kuat. Pikiran-pikiran dan pandangan Anda atas situasi sebelum dan sepanjang kemarahan. Artinya apa yang ada dalam pikiran Anda ketika Anda marah? Pelajari juga metode pengendalian diri yang Anda gunakan dan seberapa baik metode itu bekerja. Dan bersiap-siaplah dengan konsekuensi. Bagaimana orang lain merespon dan akibat-akibatnya. Ya, kalau misalkan pada saat Anda marah, kemudian orang tersebut melawan, melakukan perlawanan, dan ternyata dia lebih kuat daripada Anda. Siapkah Anda dengan konsekuensi itu?
Sekarang cara sehat menyalurkan kemarahan Anda adalah dengan melibatkan yang pertama adalah kelelahan, yaitu ekspresikan emosi-emosi Anda dengan penuh semangat, seperti memukul bantal, menangis sampai air mata kering, dan sebagainya. Kemudian sebuah niat, maksud, dan tujuan, serta kepercayaan bahwa penyaluran seperti itu akan membersihkan dari amarah yang menumpuk. Sebuah pikiran yang terbuka akan menerima wawasan baru sebagai emosi marah yang diekspresikan secara fisik, lisan, dan berada dalam pikiran Anda. Gunakan energi yang konstruktif dari amarah Anda. Sekarang bagaimana filosofi tindakan memaafkan? Saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan seseorang. Memaafkan bukan menjanjikan untuk mempercayai bahwa orang lain tidak bersalah atau tidak bertanggung jawab atas kesalahannya. Memaafkan bukanlah pujian atau suatu penghargaan. Memaafkan bukanlah persetujuan dari yang telah dilakukannya, dan memaafkan bukanlah izin untuk mengulangi kesalahan. Memaafkan merupakan keputusan untuk tidak lagi membenci orang yang telah melakukan kesalahan. Ada hubungan positif antara tindakan memaafkan dengan penerimaan diri, yaitu semakin Anda bisa menerima orang lain, maka Anda semakin menyukai diri Anda sendiri. Maka, yakinkan bahwa Anda benar-benar ingin memaafkan. Cobalah pahami peristiwa, pikiran, motivasi, alasan, serta harapan seseorang. Gunakan informasi latar belakang seorang. Apakah orang itu menyesali perbuatannya? Dan yang terakhir, menimbang untung ruginya memberi maaf. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.